Pemirsa, ratusan warga Seoul, Korea Selatan berkumpul dan berunjuk rasa di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Israel. Ya, mereka mendesak agar tak ada negara yang mengganggu kedaulatan negara lain. Ratusan orang berunjuk rasa menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Zionis Israel di Seoul. Massa memprotes perkembangan di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan Israel teroris dan meminta pemerintah Korea Selatan tidak mengerahkan pasukan tempur. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian memberikan dukungannya kepada Iran. Mereka menegaskan Iran memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri. 원래 팔레스타인의 그 전쟁이 지금 이란까지 중동 전체를 위험하게 빠뜨리고 있어서 이거는 더 이상 남의 문제가 아니라 모두의 문제다. 그리고 그 폐해로 인해서 지금 전쟁으로 인해서 모든 지구의 사람들이 다 어려움을 겪고 있는 상황인데 그런 상황에서 한국에서도 이 전쟁에 대해서 굉장히 반대하고 Ketegangan meningkat di Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Zionis Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Pemirsa, Paus Leo ke-14 kembali menyuarakan penolakan perang. Ya, penolakan tersebut ia sampaikan kala memimpin ibadah Misa Minggu Palma di Vatikan. Paus Leo XIV kembali menggemakan penolakan perang. Kali ini Paus memanfaatkan Misa Minggu Palma untuk menyuarakan penolakan itu. Paus memimpin Misa Minggu Palma di Vatikan. Palma adalah hari Minggu terakhir yang menandai dimulainya Pekan Suci. Perayaan ini mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Dalam khotbahnya, Paus Leo XIV berulang kali mengucapkan Raja Damai. Ia mengungkapkan Tuhan selalu menolak kekerasan. Ia juga menegaskan Yesus terus mewartakan damai meski kekerasan mengintai. Lui, che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Lui che è venuto a portare la vita, mentre si compie il piano per condannarlo a morte. Come Re della pace, Gesù vuole riconciliare il mondo nell'abbraccio del Padre e abbattere ogni muro che si separa da Dio e dal prossimo, perché Egli è la nostra pace. Di Minggu Palma, aparat Zionis Israel melarang rombongan imam yang menuju gereja makam suci. Para imam adalah Patriarkat Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Pemirsa, para pekerja media di Beirut menggelar unjuk rasa memprotes pembunuhan 3 jurnalis dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Massa mengecam serangan tersebut sebagai upaya pembungkaman jurnalis. Dan pemirsa, informasi sekaligus menutup jumpa kita di Ais Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayang berita iNews dapat saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Ya pemirsa, ikuti polling di Instagram dan YouTube akun Official iNews. Hari apa yang Anda pilih untuk rencana WFA? Dan pemirsa, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Rosalin Ciu. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Pram Senjaya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Para pekerja media menggelar protes di Beirut pada hari Sabtu untuk mengecam pembunuhan 3 jurnalis dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Pemirsa, jutaan demonstran berkumpul di seluruh Amerika Serikat untuk menentang Presiden Donald Trump. Ya, mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintah yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat berlangsung pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.000 acara di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, baik di kota besar hingga kota-kota kecil.
Ini adalah kali ketiga dalam kurang dari setahun warga Amerika Serikat turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan akar rumput yang disebut No Kings. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Di New York, ribuan demonstran berkumpul termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro. Para demonstran membawa poster yang menunjukkan penentangan terhadap Trump. Sementara itu ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa nasional No Kings di luar Gedung Putih di Washington DC. Mereka juga mengecam kebijakan imigrasi, langkah-langkah tarif, dan operasi militer luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera AS serta memegang papan bertuliskan pesan-pesan seperti tidak ada perang, tidak ada ICE, tidak ada raja. Aksi serupa juga terjadi di Minneapolis. Ribuan demonstran berpawai di Minneapolis sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan tidak ada raja, inilah wujud demokrasi, dan lain-lain sebelum menuju ke gedung Capitol, negara bagian Minnesota. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah membawa negara itu di bawah kendali dan penindasan. Mereka juga menyatakan solidaritas dengan para migran dan warga sipil yang terkena dampak operasi militer Amerika Serikat dan Israel di Iran. Mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Ya, survei terbaru menunjukkan penolakan luas baik terhadap pengerahan pasukan, eskalasi serangan, hingga dampak ekonomi. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika Serikat sudah melampaui batas. %48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel. Sementara itu, 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga meyakini dirinya sebagai pembawa perdamaian meski tengah terlibat perang dengan Iran dan menyatakan Kuba adalah negara selanjutnya. Well, I'll tell you what. So I told you that I settled 8 wars. That means millions and millions of people. And some of those wars were going on. One was 34 years, one was 32 years, one was 29 years, one was 22 years. They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. Okay? Ya, puluhan orang ditahan di Tel Aviv saat demonstran bentrok dengan polisi selama unjuk rasa tanpa izin menentang perang Iran. Ya, ketegangan terjadi saat polisi membubarkan demonstran pada Sabtu waktu setempat. לשלומכם, אני מבקש מכולם לעזוב את המקום בצורה מסודרת, בבקשה. Rekaman video menunjukkan petugas mengeluarkan perintah pembubaran melalui pengeras suara. Petugas juga menyeret paksa beberapa demonstran ke dalam kendaraan polisi dan campur tangan dalam perkelahian antar demonstran. Gelombang protes anti perang telah melanda beberapa kota di Israel, termasuk Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Media lokal menyebut 18 demonstran telah ditangkap pada Sabtu waktu setempat. Israel juga telah melarang pertemuan lebih dari 50 orang sebagai bagian dari langkah keamanan masa perang karena negara itu menghadapi serangan harian dari Iran dan Hizbullah Lebanon. Sementara di Yerusalem, pemirsa, ratusan warga Yahudi anti-Zionis menggelar demo menuntut Israel menghentikan perang dengan Iran.
Pusat kota di kawasan Yerusalem dipenuhi warganya yang berunjuk rasa. Mereka berkumpul dan membawa papan yang bertuliskan "Hentikan perang dengan Iran". Warga menuntut pemerintah Israel dapat menghentikan perang, di mana perang mengakibatkan Iran membombardir balik dan menewaskan sejumlah warga Israel. This was a war that was unnecessary to start. This was something that Israel and the states started, and I still hope that we can put an end to this. It was very unnecessary. I think we can see the trajectory of the war for economic reasons, but also because people are dying. It's very not viable, and I don't think there's any clear motivation that's been, or goal that's been mentioned for this war, and I think the people are fed up, and it's not a worth it war. I'm here to demonstrate against the war. I'm here to demonstrate against the Prime Minister Benjamin Netanyahu and to end this war immediately. Diketahui pasca Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sejumlah misil balasan dikirimkan Iran ke Tel Aviv dan sekitarnya. Masyarakat Israel pun merasakan dampak kerusakan yang cukup parah di kawasannya. Pemirsa, nelayan di Pulau Belitung digegerkan dengan penemuan 21 kg narkoba jenis sabu yang terdampar di pantai Pulau Ulat Bulu, Kabupaten Belitung. Ya, ini kedua kalinya nelayan Belitung menemukan paket narkoba tak bertuan di laut. Pak Cita ngeliat kan apa misalkan mulai kan jadi dibuka. Kali ini kali. Enggak, kau di dia apa ini? Ini biar Sebuah benda mencurigakan terbungkus karung putih ditemukan nelayan terdampar di Pulau Ulat Bulu, Kabupaten Belitung dan menghebohkan warga setempat. Laporan langsung menyita barang bukti ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengecekan awal menggunakan alat uji narkotika, kristal putih tersebut dinyatakan positif mengandung sabu. Tadi malam ada penemuan narkoba oleh masyarakat, oleh Pak Abdul Manap nih ya. Abdul Manap di Pulau Ulat Bulu ya. Di Pulau Ulat Bulu lebih kurang 21 kilo. Sebelumnya ada juga penemuan di Petaling oleh Pak Asad Basri dengan jumlah berapa? 21 kilo juga. Ya, jadi menurut saya ini sebagai hal yang positif bagi kita, khususnya bagi kepolisian, karena ada masyarakat yang mau melaporkan setiap temuan ataupun kejahatan yang dia temukan. Temuan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di Pulau Belitung. Sebelumnya nelayan juga menemukan paket narkoba tak bertuan mengapung di laut dengan jumlah paket dan berat sama, yakni 21 kg. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan jaringan yang terlibat. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi meringkus pengemudi ojek online yang melecehkan wisatawan asal China di Denpasar, Bali. Ya, iNews Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pas! Nyeri otot saat beraktivitas, tempel Salon Pas. Hangatnya menyerap dan tahan lama. Kapan saja dan siapa saja. Pas. Satu yang pas, Salon Pas. Mah, kalian bikin ketombean ya? Enggak, itu karena kuman. Pakai Lifebuoy anti ketombe baru. Dengan Active Power Serum, lawan kuman penyebab ketombe, stop ketombe datang lagi. Lifebuoy Shampoo, kuman bubar, ketombe kelar. Tubuh tidak fit, tenggorokan rasa nggak nyaman. Ke udara. Situasi pun semakin mencekam saat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam area pabrik yang terbakar. Api dengan cepat menyebar ke berbagai bangunan lainnya. Besarnya api diduga dipicu karena banyaknya material yang mudah terbakar di dalam area pabrik. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berjibaku menjinakkan api agar tidak merambat ke bagian lain termasuk ke permukiman warga. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik berlarian menyelamatkan diri saat api terus membesar. Warga yang rumahnya berdekatan pun ikut panik. Mereka takut api menjalar ke hunian mereka. Sempat terjadi adu mulut antara sejumlah warga dan relawan di lokasi kebakaran.
Sementara itu, penyebab kebakaran diduga berasal dari sambaran petir yang mengenai area lantai 2 pabrik yang menjadi tempat penyimpanan material mudah terbakar. Sebuah mobil terbakar di area SPBU Sempulan, Jember, Jawa Timur. Warga di lokasi dan petugas SPBU pun panik khawatir api akan merembet ke tabung BBM di SPBU. Polisi dan petugas SPBU pun memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Menurut Kapolsek Sempulan, kebakaran terjadi usai sang pemilik mobil mengisi bahan bakar minyak. Mobil pun mendadak mogok, sehingga pemilik mendorong kendaraannya ke tepi SPBU. Setelah mesin menyala, pemilik keluar dari mobil, namun saat kembali, kebakaran telah terjadi. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting dari sistem audio mobil. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga pun panik. Angin kencang juga menyebabkan 2 papan reklame besar roboh. 1 papan reklame roboh di area parkir sebuah restoran dan menimpa 4 kendaraan. Akibatnya mobil rusak parah, sementara seorang juru parkir nyaris tertimpa papan reklame. 1 papan reklame lainnya roboh di lokasi lain dan menutupi badan jalan hingga membuat kemacetan. Petugas gabungan pun berupaya mengevakuasi puing material papan reklame dari jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Pram? Semangat dong pastinya pemirsa. Ini jalanan ibu kota ini udah mulai macet lagi ya. Ramai pemirsa. Jam 5:30 pagi aja udah pada merayap nih pemirsa. Ini kalau jam siang makin ramai lagi kayaknya. Setelah cuti dan libur lebaran, hari ini kita kembali ke realita lagi ya Pram ya. Selamat datang kembali pemirsa, bekerja lagi ya. Kembali ke rutinitas seperti biasanya. Kita cari cuan lagi pemirsa. Tapi gak usah khawatir. Libur panjang minggu ini juga masih ada. Jumat, Sabtu, Minggu masih long weekend. Masih ada waktu untuk jalan-jalan dan silaturahmi ya. Kita bisa istirahat nih 4 hari kerja doang nih pemirsa. Betul Semangat sekali. ya pemirsa ya. Ya pemirsa, selama 1,5 jam ke depan pemirsa, kita akan memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai hari pertama masuk sekolah dan juga masuk kerja. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Viral di media sosial pemirsa, sejumlah pria melakukan aksi pemalakan terhadap mobil berplat luar Jakarta di kawasan Kebon Kacang dengan dalih keamanan. Ya, pemalakan ini serupa juga dilakukan 4 pria di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Buat dulu, kasih dulu. Iya, berapa? Burukannya aja. Iya, berapa? Kasih dulu cepet 100. Biasa, tinggal gua tahun sekali. Plat luar, saya kawal. Seorang pengendara mobil asal Pandeglang, Banten menjadi korban pemalakan 3 orang tak dikenal di kawasan Kebun Kacang, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah menepi untuk membuka aplikasi peta guna memastikan rute perjalanan menuju Bandung. Tiba-tiba 3 orang yang mengaku warga lokal menghampiri dan memaksa meminta uang Rp300.000 dengan alasan kendaraan berplat nomor luar Jakarta harus membayar uang lewat. Tak hanya itu, salah satu pelaku juga mengambil kartu uang elektronik milik korban yang tersimpan di dashboard mobil. Please deh. Gocap, Pak. Please. Gocap dah. Ada punya anak juga nih. Ya. Itu kartu auto saya sini. Tenang aja dulu. Sini dulu. Setelah mendapatkan uang dan kartu elektronik, para pelaku langsung kabur. Berbekal rekaman video kurang dari 24 jam, polisi menangkap 2 dari 3 pelaku di sekitar lokasi kejadian. Kami duga sesuai dengan video yang beredar di sosial media, kedua saudara MNR dan saudara N benar
dia yang ada di dalam video tersebut. Kami sedang melakukan patroli juga untuk menemukan satu orang yang masih memang belum kita lihat sepanjang hari ini. Kami akan tetap mencari dan kami akan laporkan ke pimpinan. Polisi menegaskan akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat. Sebuah video dari kamera mobil merekam aksi 4 orang yang tengah memeras pengendara mobil berplat daerah saat lampu merah. Menindaklanjuti video viral tersebut, unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara langsung meringkus 2 dari 4 pelaku tidak jauh dari lokasi. Analisa awal seperti itu, jadi memang yang jadi korban itu plat dari luar Jakarta. Namun untuk lebih dalamnya mungkin karena kami belum melakukan pemeriksaan secara utuh, kami lakukan pemeriksaan dulu secara utuh, kemudian nanti akan kami sampaikan hasilnya, karena memang dari total 4 masih ada sisa 2 lagi yang memang belum sempat diamankan. Yang dulu ditangkap inisialnya? FB dan AF, 25 tahun dan 29 tahun. Pekerjaannya memang tidak ada pekerjaan ya, alias pengangguran, kemudian juga memang sering berada di sekitaran situ untuk melakukan tindakan pemerasan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman tentang tindak pidana pemerasan. Sementara polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berinisial E dan K yang terlibat dalam aksi pemerasan tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Haneda, Tokyo, Jepang untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu malam pukul 19:10 waktu setempat. Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang Iwao Hori, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahril dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo, Laksma TNI Hidayatur Rahman, turut menyambut kedatangan Prabowo. Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan panggilan kenegaraan kepada Kaisar Jepang Naruhito, dan selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Sebelumnya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kerjasama. Hubungan persahabatan kedua negara juga perlu dijaga. Indonesia dan Jepang akan membahas isu perdagangan hingga teknologi. Pertemuan ini juga akan menyinggung kerjasama di bidang kehutanan dan juga lingkungan. Agenda beliau di Jepang, beliau akan memenuhi undangan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Takaichi. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan berdiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan kerjasama antara kedua negara. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan kemarin. Ya, sebelumnya jenazah sempat dibawa ke kantor Kemenhan untuk upacara penghormatan. 13:45 waktu Indonesia bagian Barat, Karasak, Triana di bawah. Upacara
Upacara penghormatan terakhir untuk mantan Menteri Pertahanan era SBY Yuwono Sudarsono digelar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu siang. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertindak sebagai inspektur upacara. Pemakaman mantan Menhan Yuwono Sudarsono digelar dalam suasana hikmat, dihadiri sejumlah pejabat dan keluarga. Sebelumnya upacara penghormatan digelar di Kementerian Pertahanan dilanjutkan dengan prosesi serah terima dari keluarga ke negara. Dengan disemayamkannya di ruang hening ini, apabila ada tokoh nasional yang akan hadir untuk takziah dan sebagainya, dipersilakan. Yuwono Sudarsono wafat di usia 84 tahun di tengah upaya pemulihan menjalani perawatan medis melawan penyakit stroke. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan MBG akan disalurkan hanya 5 hari dalam sepekan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pembagian MBG bagi pelajar dan ibu hamil. Untuk para pelajar, selanjutnya MBG akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan atau dari hari Senin hingga hari Jumat. Keputusan ini diambil setelah rakortas virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, khusus bagi daerah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal, dan daerah dengan risiko stunting tinggi, MBG tetap disalurkan selama 6 hari. Dadan menyebut langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah khusus tersebut dapat tetap mengonsumsi makanan dengan gizi yang cukup setiap hari. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sepekan perayaan Idul Fitri, perayaan Syawalan Lebaran Ketupat digelar di Solo, Jawa Tengah. Ya, perayaan ini sebagai ajang silaturahmi antara penguasa Pura Mangkunegaran hingga masyarakat umum. Pura Mangkunegaran menggelar halal bihalal dengan tajuk Riaya Kupat Mangkunegaran yang dipusatkan di Pendapa Ageng. Mangkunegoro 10 didampingi anggota keluarga menyalami satu persatu tamu undangan hingga masyarakat umum. Warga pun antusias dari antrian yang tertib dan menggelar untuk bersalaman dengan Mangkunegoro 10 yang diawali dengan pembagian berkat yang berisikan ketupat sayur. Sebanyak 4.000 porsi hidangan ketupat sayur spesial sebagai suguhan utama bagi para tamu yang hadir dalam perayaan tersebut. Jumlah 4.000 porsi ketupat tersebut memiliki makna filosofis mendalam yang melambangkan 4 tahun masa kepemimpinan di Pura Mangkunegaran. Saya bareng sama pacar saya, sama keluarga pacar saya, dekat-dekat udah. Mbak, harapannya Mbak dengan adanya halal bihalal raja dengan rakyatnya seperti apa ini, Pak? Harapannya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan seperti ini, hubungan antara Mangkunegaran dengan rakyatnya akan semakin harmonis. Ini pertama kali atau sebelum sudah pernah ikut? Sebenarnya part time di sini sih Pak, cuman tadi pengen nyobain ikut halal bihalal yang tahun ini karena tahun kemarin belum berkesempatan hadir ya mungkin. Harapannya dengan halal bihalal warga dengan Gusti Raja seperti apa ini? Ya semoga Mangkunegaran bisa makin sukses jadi wadah untuk anak-anak muda di Solo. Acara Riaya Kupat ini diharapkan terus menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memperkuat daya tarik wisata budaya sekaligus mempererat kohesi sosial di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran usai, kota Jakarta kembali macet. Ya, ribuan kendaraan memadati sejumlah ruas jalan untuk kembali beraktivitas. Arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, menuju Jalan Kasablanka, Jakarta Selatan macet pada pagi tadi. Ribuan kendaraan memadati jalanan seiring dimulainya aktivitas warga usai libur panjang Lebaran. Sejumlah pengendara mengaku sudah memprediksi kemacetan akan terjadi di hari ini.
Meski padat, para pekerja tetap memilih melewati jalur utama. Mulai hari ini sih macet. Iya. Ini rencana mau kemana bang? Mau ke Mega Kuningan. Mau kerja? Iya. Ini lewat jalan alternatif atau bagaimana? Lewat sini sih. Dia jalan utamanya. Biar macet juga nggak apa-apa? Iya, paling gitu. Biasanya nggak macet kalau libur ya? Hari pertama habis lebaran. Usai libur lebaran pemirsa, hari ini aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga kembali bekerja. Ya, sebelumnya sebagian ASN ini menjalani work from anywhere atau kerja di lokasi lain di luar kantor. Libur panjang Idul Fitri usai, hari ini aktivitas di Jakarta kembali normal. Para pekerja termasuk aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta kembali ke kantor. Sebetulnya para ASN ini sudah mulai masuk kerja sejak Rabu pekan lalu. Namun sebagian ASN menjalani work from anywhere atau bekerja di lokasi lain di luar kantor. Sementara itu sejumlah ASN juga mendukung rencana pemerintah menerapkan work from home untuk menghemat BBM. Kalau dari saya pribadi, selama tujuannya untuk kepentingan publik gitu, yang terbaiknya aja sih Mbak. Kalau memang tujuannya sekarang, tujuannya efektivitas, tujuannya untuk hal yang lebih menghemat begitu. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kepastian penerapan WFH masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, nantinya WFH akan diterapkan dengan sejumlah aturan diantaranya. Yang pertama, WFH direncanakan dimulai akhir Maret 2026. Kebijakan WFH akan diberlakukan hanya untuk ASN dan pekerja swasta. Selanjutnya, kebijakan WFH ini dikecualikan dari beberapa sektor seperti sektor pelayanan publik. Pemerintah akan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja. Kebijakan ini diusung dengan mempertimbangkan penghematan BBM sebanyak 20%. Sementara itu pemirsa, suasana penuh semangat dan keceriaan juga terlihat di SMP Negeri 1 Kota Cirebon di hari pertama beraktivitas usai libur lebaran. Ya, para guru dan siswa menggelar halal bihalal sebelum proses belajar dimulai. Dengan wajah ceria dan penuh semangat, para guru dan ribuan siswa di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat antusias memulai aktivitas usai libur lebaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, para guru dan siswa saling bersalaman sebagai tradisi halal bihalal pasca lebaran. Lingkungan sekolah pun kembali hidup dengan canda tawa dan interaksi hangat antar warga sekolah. Suka dong pastinya, gak mungkin buka karena kan udah lebaran juga nih, kita harus suka sita juga karena bertemu teman-teman kembali, bertemu guru kembali, sabarnya gitu Pak. Tetap berjalan seperti biasa dan kelas 9 ini ada yang melaksanakan TK. Para guru berharap aktivitas sekolah pasca lebaran berjalan lancar dan menjadi awal yang baik bagi siswa di sisa tahun ajaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, sampah menggunung hingga 6 meter di Pasar Induk Kramat Jati. Ya, sampah yang didominasi limbah pasar ini pemirsa sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu. Sampah sebanyak 7 ton bisa ditemukan di Pasar Induk Kramat Jati. Ketinggian sampah yang sudah mencapai 6 meter ini mengganggu kegiatan jual beli di salah satu pasar terbesar di Jakarta. Sampah-sampah yang sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu ini tak juga diangkut. Banyaknya sampah juga membuat tembok beton pembatas area antara sampah dan pemukiman pun jebol. Ya, pemirsa, kita langsung menuju ke Pasar Induk Kramat Jati untuk melihat kondisi terkini tumpukan sampah bersama rekan kami Berliana Mileni. Ya, Berliana, apakah sudah ada pengangkutan sampah di Pasar Kramat Jati? Selamat pagi Pram, Safa dan juga pemirsa. Kalau untuk pengangkutan sampah di tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati ini memang sejak pagi tadi terlihat beberapa truk pengangkut sampah yang memang silih berganti mengangkut sampah yang sudah menggunung di area Pasar Induk Kramat Jati ini. Tetapi memang kalau bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, tumpukan sampah ini nampaknya memang sangat sulit untuk diangkut karena memang sudah sebanyak sekitar 7 ton. Untuk truk pengangkut sampah ini sendiri memang setiap hari itu memang mengangkut sampah yang ada di Pasar Kramat Jati ini, akan tetapi hanya bisa mengangkut sebanyak 150 ton saja, Pram dan juga Safa. Sedangkan untuk sampah yang dihasilkan dari Pasar Induk Kramat Jati ini setiap harinya sebanyak 200 ton, sehingga sekitar kurang lebih 60 ton ini dibiarkan akhirnya menumpuk di setiap harinya dan akhirnya menggunung seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kalau lihat dari ketinggiannya, Pram juga pemirsa, ini truk sampah sudah menggunung hingga hampir 6 meter. Jadi kalau dibandingkan dari tiang lampu penerangan jalan ini hampir menyamai dan bahkan ketinggian ini sudah melebihi dari truk pengangkut sampah itu sendiri. Pram dan juga Syafa, untuk sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati ini sudah terjadi bahkan dari 2 bulan lamanya. Belum ada langkah konkret yang dilakukan seperti pengangkutan sampah yang terjadi ini sekitar, karena kalau sebanyak 7 ton ini dari Perumda Pasar Jaya ini mengungkapkan sekiranya membutuhkan truk tronton sebanyak 400 truk, sehingga memang dibutuhkan solusi jangka panjang untuk pemerintah yang ikut turun tangan mengatasi permasalahan ini. Dinas Lingkungan Hidup juga mengungkapkan di sini juga terdapat papan yang bertuliskan bahwa area ini sedang dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, yang mana memang Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa pengolahan sampah ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dari pengusaha atau dalam hal ini Perumda Pasar Jaya. Tetapi bau kemudian aroma dari truk sampah ini, sampah yang menumpuk ini, kemudian juga akhirnya ada air yang mengalir dari limbah pasar yang dihasilkan dari sayur mayur ini, akhirnya juga mengganggu aktivitas tidak hanya pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, akan tetapi juga para masyarakat yang hendak berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati ini, sehingga tidak hanya mengganggu pemandangan, aroma yang harus dihirup masyarakat, ini juga akhirnya juga mengganggu aktivitas jual beli yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Pram dan Syafa. Ya, Berliana, ini sudah 2 bulan terjadi, lalu apa penyebab dari menumpuknya sampah di sana? Ya, betul sekali Pram, memang sampah ini menggunung diketahui sejak Januari lalu, dan apa yang menyebabkan sampah menumpuk di Pasar Induk Kramat Jati ini, dari Perumda Pasar Jaya ini mengungkapkan bahwa kurangnya armada pengangkut sampah, sehingga tadi yang dapat saya sampaikan
sampah limbah yang dihasilkan Pasar Induk Kramat Jati ini setiap harinya memang sekitar 200 ton. Tetapi truk pengangkut sampah hanya bisa mengangkut sebanyak 150 ton sampah saja. Sehingga memang dibutuhkan armada yang lebih banyak atau truk pengangkut sampah yang lebih banyak untuk bisa setidaknya mengurangi tumpukan sampah atau gunungan sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini. Pram. Baik, terima kasih Berliana Mileni langsung dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Kita ke informasi lain pemirsa, sampah menggunung hingga 6 meter di Pasar Induk Kramat Jati. Ya, sampah yang didominasi limbah pasar ini pemirsa sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu. Sampah sebanyak 7 ton bisa ditemukan di Pasar Induk Kramat Jati. Ketinggian sampah yang sudah mencapai 6 meter ini mengganggu kegiatan jual beli di salah satu pasar terbesar di Jakarta. Sampah-sampah yang sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu ini tak juga diangkut. Banyaknya sampah juga membuat tembok beton pembatas area antara sampah dan pemukiman pun jebol. Ya pemirsa, kita langsung menuju ke Pasar Induk Kramat Jati untuk melihat kondisi terkini tumpukan sampah bersama rekan kami Berliana Mileni. Ya Berliana, apakah sudah ada pengangkutan sampah di Pasar Kramat Jati? Selamat pagi Pram, Safa dan juga pemirsa. Kalau untuk pengangkutan sampah di tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati ini memang sejak pagi tadi terlihat beberapa truk pengangkut sampah yang memang silih berganti mengangkut sampah yang sudah menggunung di area Pasar Induk Kramat Jati ini. Tetapi memang kalau bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, tumpukan sampah ini nampaknya memang sangat sulit untuk diangkut karena memang sudah sebanyak sekitar 7 ton. Untuk truk pengangkut sampah ini sendiri memang setiap hari itu memang mengangkut sampah yang ada di Pasar Kramat Jati ini, akan tetapi hanya bisa mengangkut sebanyak 150 ton saja, Pram dan juga Safa. Sedangkan untuk sampah yang dihasilkan dari Pasar Induk Kramat Jati ini setiap harinya sebanyak 200 ton, sehingga sekitar kurang lebih 60 ton ini dibiarkan akhirnya menumpuk di setiap harinya dan akhirnya menggunung seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kalau lihat dari ketinggiannya Pram juga pemirsa, ini truk sampah sudah menggunung hingga hampir 6 meter. Jadi kalau dibandingkan dari tiang lampu penerangan jalan ini hampir menyamai dan bahkan ketinggian ini sudah melebihi dari truk pengangkut sampah itu sendiri. Pram dan juga Syafa, untuk sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati ini sudah terjadi bahkan dari 2 bulan lamanya. Belum ada langkah konkret yang dilakukan seperti pengangkutan sampah yang terjadi ini sekitar, karena kalau sebanyak 7 ton ini dari Perumda Pasar Jaya ini mengungkapkan sekiranya membutuhkan truk tronton sebanyak 400 truk, sehingga memang dibutuhkan solusi jangka panjang untuk pemerintah yang ikut turun tangan mengatasi permasalahan ini. Dinas Lingkungan Hidup juga mengungkapkan di sini juga terdapat papan yang bertuliskan bahwa area ini sedang dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, yang mana memang Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa pengolahan sampah ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dari pengusaha atau dalam hal ini Perumda Pasar Jaya. Tetapi bau kemudian aroma dari truk sampah ini, sampah yang menumpuk ini, kemudian juga akhirnya ada air yang mengalir dari limbah pasar yang dihasilkan dari sayur mayur ini, akhirnya juga mengganggu aktivitas tidak hanya pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, akan tetapi juga para masyarakat yang hendak berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati ini, sehingga tidak hanya mengganggu pemandangan, aroma yang harus dihirup masyarakat, ini juga akhirnya juga mengganggu aktivitas jual beli yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Pram dan Syafa. Ya, Berliana, ini sudah 2 bulan terjadi, lalu apa penyebab dari menumpuknya sampah di sana? Ya betul sekali Pram, memang sampah ini menggunung diketahui sejak Januari lalu
Dan apa yang menyebabkan sampah menumpuk di Pasar Induk Kramat Jati ini, dari Perumda Pasar Jaya ini mengungkapkan bahwa kurangnya armada pengangkut sampah, sehingga tadi yang dapat saya sampaikan, sampah limbah yang dihasilkan Pasar Induk Kramat Jati ini setiap harinya memang sekitar 200 ton. Tetapi hanya truk pengangkut sampah hanya bisa mengangkut sebanyak 150 ton sampah saja. Sehingga memang dibutuhkan armada yang lebih banyak atau truk pengangkut sampah yang lebih banyak untuk bisa setidaknya mengurangi tumpukan sampah atau gunungan sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini. Pram. Baik, terima kasih Berliana Mileni langsung dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Pemirsa, pemerintah memutuskan MBG akan disalurkan hanya 5 hari dalam sepekan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pembagian MBG bagi pelajar dan ibu hamil. Untuk para pelajar, selanjutnya MBG akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan atau dari hari Senin hingga hari Jumat. Keputusan ini diambil setelah rakortas virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, khusus bagi daerah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal, dan daerah dengan risiko stunting tinggi, MBG tetap disalurkan selama 6 hari. Dadan menyebut langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah khusus tersebut dapat tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup setiap hari. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sepekan perayaan Idul Fitri, perayaan Syawalan Lebaran Ketupat digelar di Solo, Jawa Tengah. Ya, perayaan ini sebagai ajang silaturahmi antara penguasa Pura Mangkunegaran hingga masyarakat umum. Pura Mangkunegaran menggelar halal bihalal dengan tajuk Riayai Kupat Mangkunegaran yang dipusatkan di Pendapa Ageng. Mangkunegoro 10 didampingi anggota keluarga menyalami satu persatu tamu undangan hingga masyarakat umum. Warga pun antusias dari antrian yang tertib dan menggelar untuk bersalaman dengan Mangkunegoro 10 yang diawali dengan pembagian berkat yang berisikan ketupat sayur. Sebanyak 4.000 porsi hidangan ketupat sayur spesial sebagai suguhan utama bagi para tamu yang hadir dalam perayaan tersebut. Jumlah 4.000 porsi ketupat tersebut memiliki makna filosofis mendalam yang melambangkan 4 tahun masa kepemimpinan di Pura Mangkunegaran. Saya bareng sama pacar saya, sama keluarga pacar saya, dapat undangan. Mbak, harapannya Mbak dengan adanya halal bihalal raja dengan rakyatnya seperti apa ini, Pak? Harapannya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan seperti ini, hubungan antara Mangkunegaran dengan rakyatnya akan semakin baik. Ini pertama kali atau sebelum sudah pernah ikut ini? Sebenarnya part time di sini sih Pak, cuman tadi pengen nyobain ikut halal bihalal yang tahun ini karena tahun kemarin belum berkesempatan hadir ya mungkin. Harapannya dengan halal bihalal warga dengan Gusti Raja seperti apa ini? Ya semoga Mangkunegaran bisa makin sukses jadi wadah untuk anak-anak muda di Solo. Acara Riayai Kupat ini diharapkan terus menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memperkuat daya tarik wisata budaya sekaligus mempererat kohesi sosial di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Usai libur Lebaran, pemirsa, hari ini aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga kembali bekerja. Ya, sebelumnya sebagian ASN ini menjalani work from anywhere atau kerja di lokasi lain di luar kantor. Libur panjang Idul Fitri usai, hari ini aktivitas di Jakarta kembali normal. Para pekerja termasuk aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta kembali ke kantor. Sebetulnya para ASN ini sudah mulai masuk kerja sejak Rabu pekan lalu. Namun sebagian ASN menjalani work from anywhere atau bekerja di lokasi lain di luar kantor. Sementara itu sejumlah ASN juga mendukung rencana pemerintah menerapkan work from home untuk menghemat BBM. Kalau dari saya pribadi, selama tujuannya untuk kepentingan publik gitu,
yang terbaiknya aja sih Mbak. Kalau memang tujuannya sekarang, tujuannya efektivitas, tujuannya untuk hal yang lebih menghemat begitu. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kepastian penerapan WFH masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, nantinya WFH akan diterapkan dengan sejumlah aturan diantaranya. Yang pertama, WFH direncanakan dimulai akhir Maret 2026. Kebijakan WFH akan diberlakukan hanya untuk ASN dan pekerja swasta. Selanjutnya, kebijakan WFH ini dikecualikan dari beberapa sektor seperti sektor pelayanan publik. Pemerintah akan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja. Kebijakan ini diusung dengan mempertimbangkan penghematan BBM sebanyak 20%. Sementara itu pemirsa, suasana penuh semangat dan keceriaan juga terlihat di SMP Negeri 1 Kota Cirebon di hari pertama beraktivitas usai libur Lebaran. Ya, para guru dan siswa menggelar halal bihalal sebelum proses belajar dimulai. Dengan wajah ceria dan penuh semangat, para guru dan ribuan siswa di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat antusias memulai aktivitas usai libur Lebaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, para guru dan siswa saling bersalaman sebagai tradisi halal bihalal pasca Lebaran. Lingkungan sekolah pun kembali hidup dengan canda tawa dan interaksi hangat antar warga sekolah.
Pemirsa, libur lebaran usai, kota Jakarta kembali macet. Ya, ribuan kendaraan memadati sejumlah ruas jalan untuk kembali beraktivitas. Arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, menuju Jalan Kasablanka, Jakarta Selatan macet pada pagi tadi. Ribuan kendaraan memadati jalanan seiring dimulainya aktivitas warga usai libur panjang Lebaran. Sejumlah pengendara mengaku sudah memprediksi kemacetan akan terjadi di hari ini. Meski padat, para pekerja tetap memilih melewati jalur utama. Mulai hari ini sih macet. Ya, Bang. Iya. Ini rencana mau kemana, Bang? Mau ke Mega Kuningan. Mau kerja? Iya. Ini lewat jalan alternatif atau bagaimana? Lewat sini sih. Dia jalan utamanya. Biar macet juga nggak apa-apa. Iya, paling gitu. Biasanya nggak macet kalau libur ya? Kak, hari pertama habis Lebaran. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Haneda, Tokyo, Jepang untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu malam pukul 19:10 waktu setempat. Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang Iwao Hori, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahril dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo
Laksma TNI Hidayatur Rahman turut menyambut kedatangan Prabowo. Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan panggilan kenegaraan kepada Kaisar Jepang Naruhito, dan selain itu Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Sebelumnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kerjasama. Hubungan persahabatan kedua negara juga perlu dijaga. Indonesia dan Jepang akan membahas isu perdagangan hingga teknologi. Pertemuan ini juga akan menyinggung kerjasama di bidang kehutanan dan juga lingkungan. Agenda beliau di Jepang, beliau akan memenuhi undangan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Takaichi. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan berdiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan kerjasama antara kedua negara. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan kemarin. Ya, sebelumnya jenazah sempat dibawa ke kantor Kemenhan untuk upacara penghormatan. Pukul 13:45 waktu Indonesia bagian Barat Karasak. Upacara penghormatan terakhir untuk mantan Menteri Pertahanan era SBY Yuwono Sudarsono digelar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu siang. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertindak sebagai inspektur upacara. Pemakaman mantan Menhan Yuwono Sudarsono digelar dalam suasana hikmat, dihadiri sejumlah pejabat dan keluarga. Sebelumnya upacara penghormatan digelar di Kementerian Pertahanan dilanjutkan dengan prosesi serah terima dari keluarga ke negara. Dengan disemayamkannya di ruang hening ini, apabila ada tokoh nasional yang akan hadir untuk Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Ya, serangan juga menyerang pusat religi kota Qum, menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Serikat Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan kantor berita Iran Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan menargetkan 7 kota, termasuk Teheran dan Qum. Ya, Amerika dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran. Serangan udara terjadi dini hari, sejumlah warga pun dilaporkan tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین
ماشین من داغون شد، نصف ماشین نصف خونمون اصلا داغون شده دیگه. همین دیگه اعصابم هی دارن آوار رو جابجا میکنن. بنده خدا چقدر هم جنازه داره بردن. داخل خونه وسایل بین رفته، درها پنجره همه کنده شده. اینجا همسایه‌ها که میگید خونه همه تخریب شده. برای آتش‌نشانی که دیشب دارن زحمت میکشن، هلال احمر، نیروی انتظامی، کاری که آمریکای معلولی کار انجام بده. خونه ما هم که بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu. Ya pemirsa, penduduk Pulau Hormuz Iran membentuk rantai manusia dengan bergandengan tangan. Ya, aksi ini merupakan bentuk perlawanan atas ancaman serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pembangkit listrik di Iran. Sambil membentuk rantai manusia, warga Pulau Hormuz meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan anti Israel pada Jumat kemarin. Aksi ini berlangsung di tengah laporan tentang kehadiran pasukan Amerika Serikat di wilayah Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Namun, Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran hingga 6 April. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Ya, sementara itu lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat ini menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi lain, Teheran menegaskan kesiapannya menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta pejuang Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh AS. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu juga terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat.
Ya, pemirsa, serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Ya, Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik ELTA yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, ELTA merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegah serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Ya, Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Ya, Iran juga mengirimkan pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, IDF merilis video pesawat Angkatan Udara Israel dan pesawat KC-135 berpartisipasi dalam pengisian bahan bakar di udara bersama selama misi atau penyerangan Iran. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Video menunjukkan sebuah port yang dapat diperpanjang yang dikenal sebagai bom menempel pada pesawat penerima untuk menyalurkan bahan bakar. Sebelumnya dalam konflik tersebut, sebuah pesawat pengisian bahan bakar Amerika Serikat jatuh di Irak dan menewaskan 6 orang di dalamnya.